Setelah sekian lama menghilang dan banyak kerabu yang terlewati, akhirnya biru hadir lagi. Yeay. Sorry ya untuk para langitku. Oke, aku sekarang panggil kalian langit ya. Jadi ada begitu banyak kejadian yang di luar prediksi beberapa minggu kemarin. But terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support dan nungguin cerita episode baru dari Biru Langit. Oke, pada hari ini aku mau ngebahas tentang Biru Mendengar. Kita masuk di segmen Biru Mendengar. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Aku sudah kenal dia dalam 3 tahun ini. Dia orangnya baik, selalu ada ketika aku lagi butuh bantuan. Tapi ya kami hanya sebatas teman. Di saat itu dia sudah punya pacar dan aku pun juga sudah punya pacar. Dia selalu cerita segala problem hubungan dia sama pacarnya. Begitu juga aku ke dia. Ya bisa dibilang saling ngerti gitu. Kita juga sering ngopi keluar bareng gitu. Pada akhirnya hubunganku kandas terlebih dahulu. Aku waktu itu putus sama pacar aku. Dan dia masih terbelenggu dalam hubungan toksik yang udah sering putus nyambung. Aku bisa melihat ketulusan dia dengan perempuan itu. Meskipun sering putus nyambung dan diselingkuhin, dia selalu setia dengan perempuan itu. Dia sudah sangat sering menangis karena perempuan itu. Aku sebagai teman hanya bisa mendengarkan segala keluhan yang dia rasakan dan memberikan beberapa pikiran logis untuk menjaga kewarasannya. Sampai di satu titik dia jujur sama aku. Kalau dia sama ini suka sama aku. Oke. Dan dia berharap sekali kalau aku merasakan hal yang sama. Tapi pada saat itu, aku hanya punya perasaan sebagai teman, gak lebih dari teman. Awalnya semua masih berjalan seperti biasa setelah dia mengungkapkan perasaan itu. Aku gak mau pertemanan kita hancur karena rasa suka yang dia ungkapkan kemarin. Tapi ternyata aku salah. Keadaannya jadi gak nyaman. Semua terasa canggung banget. Terlalu banyak yang harus dibatasi. Dan pada saat itu ada sebuah perdebatan antara aku dan dia yang membuat kita akhirnya lose kontak. Setahun aku lose kontak sama dia. Dan di tahun kemarin kita akur lagi. Tapi di sini posisinya aku sepertinya ingin memberikan sedikit ruang untuk dia, yaitu ruang yang lebih dari teman. Aku menyadari ternyata aku suka juga sama dia. Wah, oke. Tapi pada saat itu dia datang curhat ke aku dengan cerita yang sama. Ternyata dia masih ada hubungan dengan pacarnya. Dan pada saat itu dia baru aja balikan lagi sama pacarnya setelah putus beberapa bulan. Aku pikir saat itu dia sudah bebas dengan hubungan lamanya. Ternyata aku salah. Aku memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan kepada dia. Karena terlalu banyak keraguan dalam dirinya. Dan terlalu banyak kebingungan dalam dirinya. Aku suka sama dia, Biru. Aku sadar itu. Aku nyaman banget sama dia. Aku ngerasa dia adalah tempat pulangku. Dengan menerima dia masih menjadi manusia yang bingung dalam segala keputusannya ini, akan sangat berat untuk aku. Aku pun gak tahu apakah perasaannya itu sungguh-sungguh atau tidak. Tapi aku tetap memutuskan untuk mempertahankan hubungan pertemanan kami. Hanya sebatas teman dan tidak lebih. Aku tuh sangat percaya dan setuju banget kalau pertemanan antara laki-laki dan perempuan itu mustahil banget tanpa melibatkan rasa. Karena yang menumbuhkan rasa cinta kan awalnya karena rasa nyaman. Apalagi ini yang memberikan rasa nyaman dan aman itu dari lawan jenis gitu kan. Meskipun dengan alibi, rasa nyaman yang diberikan itu hanyalah sebatas teman. Tapi mustahil banget diantara salah satu itu gak baper. Pasti ada yang baper dengan rasa nyaman itu. Ya, aku setuju banget dengan pilihan kamu untuk tidak menjalin hubungan lebih dengan dia. Kenapa? Karena
Karena pasti akan sangat melelahkan untuk kamu menjalani hubungan dengan dia yang masih belum selesai dengan masa lalunya. Apalagi dengan kasus hubungan yang toksik seperti itu. Kadang ketika kita memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, endingnya itu bakal jadi bumerang buat kita. Karena begitu besar luka dari masa lalunya yang belum sembuh, ini akan berdampak sekali di hubungan dia sama kamu yang sekarang. Karena luka trauma di masa lalu ini bisa buat dia jadi berlebihan menangkap rasa sakit yang padahal itu hanyalah hal kecil atau kesalahan kecil yang kamu buat. Jadinya menurut dia itu adalah kesalahan yang besar. Karena rasa sakit yang di masa lalunya masih ke bawah dan sangat besar ke hubungan kamu sama dia yang sekarang. Contohnya, ketika kamu tahu dia punya trauma dihianatin atau diselingkuhin, mungkin akan menjadikan dia seorang yang posesif. Sometimes kalau kamu ngelakuin kesalahan seperti lupa untuk ngabarin dia dengan alasan yang real saat itu atau karena ada pekerjaan dan segala macam, jatuhnya tuh kemungkinan besar untuk dia percaya sama alasan kamu tuh nggak bisa mencapai 100%. Even mungkin kepercayaan yang dia berikan ke kamu bahkan hanya 10%. Sisanya adalah trust issue yang dibuat oleh trauma masa lalunya. Capek banget kan dengan keadaan yang kayak gini? Jadi untuk kalian yang saat ini masih belum bisa berdamai dengan masa lalu, aku cuman mau bilang, tolong sembuhin dulu diri kamu. Jangan memaksakan diri untuk membawa orang baru yang notabene sudah sembuh dari masa lalunya. Istilahnya, ini anak baik-baik loh, yang berusaha buat dapat yang tepat loh. Bukan buat dapat orang yang buat dia hancur lagi, buat dia trust issue lagi. Karena jadi bahan pelampiasan kalian tuh sakit, dan itu jahat banget sih. So, please jangan kayak gitu. Dan buat kalian yang saat ini lagi dekat dengan orang-orang yang punya gejala kalau dia belum sembuh dengan masa lalunya, please let it go. Bilang ke mereka, berdamai dulu ya dengan masa lalu kamu. Jadi jangan ambil keputusan dengan alibi. Aku yakin kok bisa jadi obat untuk dia. Aku bisa sembuhin dia dari masa lalunya kemarin. Aku bisa gantiin posisi masa lalunya kemarin. Enggak, kamu terlalu baik untuk jadi obat. Dan ketika dia udah sembuh, kamu pasti tidak dilihat lagi karena kamu hanya obat. Kamu gak layak hanya sekedar jadi obat. Jadi tolong, kalaupun kamu sudah terlanjur cinta sama dia, kamu harus belajar membatasi diri dari dia agar cinta tidak bertumbuh. So, kamu sudah tahu resikonya. Jadi pikirkanlah baik-baik.